of Us Are Dead kali ini melanjutkan episode 6 yang menceritakan tentang dampak virus yang telah membuat keputusasaan. Episode 7 All of Us Are Dead dimulai dengan kelompok tentara dalam unit Shadow Gamma menyisir sebuah pusat perbelanjaan untuk menyelamatkan beberapa penyintas yang bersembunyi di sana. Salah satu tentara adalah Lee Jae-jun, diperankan oleh Park Ji-yeol. Usai menyelamatkan mereka, Jae-jun terkena gigitan zombie dan berubah. Bukannya membunuhnya, pihak militer justru menangkapnya untuk dijadikan bahan eksperimen. Sembari membawakan Handi Cham, Onjo mempersilahkan Namra dan Soo Hyuk untuk melepaskan ikatan mereka karena ia dan yang lain sudah mempercayainya. Sepeninggal Onjo, Namra memberitahu bahwa ucapan Soo Hyuk yang memanggilnya dengan nama asli yang membuatnya tersadar saat sempat lepas kontrol. Soo Hyuk akhirnya memberitahu Namra bahwa ia menyukainya. Setelah mengatakan kalau ia juga memiliki perasaan yang sama, Namra pun mencium Soo Hyuk. Terinfeksi virus zombie membuat indera serta kekuatan Eng Ji meningkat. Merasa sangat lapar, ia masuk ke sebuah ruangan dan menyantap ikan di dalam akuarium. Yongnam yang kebetulan berada di sana terkejut melihatnya. Setelah tahu Eng Ji telah terinfeksi, ia meminta Eng Ji untuk meninggalkan ruangan tersebut. Eng Ji merespon dengan menggigit dan memangsa isi tubuh Yongnam. Kendati demikian Eng Ji lantas muntah-muntah usai menyantap Yongnam. Yongnam sendiri kemudian berubah menjadi zombie biasa. Dari ruang musik Namra mendengar semua itu. Tak butuh waktu lama hingga ia menyadari kemampuan inderanya telah meningkat. Mendengar sesuatu dari dalam gudang, Namra mengajak yang lain untuk meninggalkan tempat tersebut. Onjo jadi ingat mereka masih punya senjata musik untuk kabur. Walau sebelumnya sempat terlihat meninggal, Guinam rupanya masih bisa kembali hidup sebagai manusia. Di luar ia bertemu dengan Myong Hwan yang sedang bersembunyi. Sebagai ketua gang, Myong Hwan lantas memerintah dan memperlakukan Guinam seenaknya. Kesal, Guinam mematahkan lengan Myong Hwan dan membuatnya digigit oleh para zombie. Onjo berencana untuk menggunakan rekaman paduan suara di handycam untuk memancing zombie masuk ke ruang musik. Setelah itu mereka akan dicoba dikurung di sana. Onjo kemudian membujuk Soo Hyuk dan Namra untuk melepaskan ikatan di tangan mereka. Kali ini Namra tidak menolak dan membiarkan Onjo melepaskannya. Meski terluka, Soju berhasil lolos hingga tiba di sebuah kantor polisi. Di sana ia mengobati lukanya dan mengambil persediaan senjata beserta amunisi. Ia pun lalu melanjutkan perjalanannya menuju SMA Hyosan. Chongsan DKK bahu-membahu membangun barikade di dalam ruang musik. Sementara itu, Hari, Min Jae, dan Mi Jin berusaha untuk meninggalkan sekolah dengan menandu Jonsung. Baru saja keluar dari ruang klub, tandu yang digunakan jebol. Mau tidak mau mereka masuk kembali ke dalam ruangan dan memperbaiki tandu tersebut. Dengan memanfaatkan poster dan lakban, Jae-il dan Ho Chol membuat pelindung tubuh bagi mereka dan juga Sebin. Ho Chol sempat mengusulkan agar mereka pergi lebih dahulu dan mencari bantuan. Usul tersebut tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Jae-il. Dengan menggunakan sepeda motor pengantar makanan, mereka bertiga plus bayi Hisu, mulai bergerak mencari jalan menuju SMA Hyosan. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan orang Iberish yang terjebak di atas atap TK. Kakinya terluka sehingga ia tidak bisa turun sendiri. Ho Chol meminta Jae-il untuk mengabaikannya. Lagi-lagi Jae-il menolak. Saat Jae-il berusaha untuk menolong orang Iberish, Ho Chol yang ketakutan melihat zombie berdatangan memutuskan untuk meninggalkannya begitu saja. Sembari bersiap untuk membuka ruang musik, Soo Hyuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Chongsan dan Guinam. Setelah mendengar jawaban Chongsan, Soo Hyuk memberitahu bahwa ia sudah mendorong Guinam keluar dari jendela hingga tewas. Soo Hyuk lalu menambahkan bahwa ia jatuh cinta pada Namra dan meminta Chongsan untuk memperlakukan Onjo dengan baik. Setelah pintu dibuka, keduanya bergegas masuk ke dalam barikade. Jonyong juga buru-buru menghidupkan video rekaman paduan suara. Zombie-zombie pun berdatangan masuk ke dalam ruang musik. Guinam rupanya ikut mendengar keributan tersebut dan mulai bergerak menuju ke sana. Masifnya jumlah zombie membuat Chongsan DKK kewalahan menjaga barikade. Padahal masih banyak zombie yang berada di luar. Petugas medis militer, diperankan oleh Lee Myung Ho, melaporkan pada Komandan Jin Seon Mu, diperankan oleh Kim Jong Tae, bahwa mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk meneliti Jae-jun.
Seonmu memerintahkan agar mereka membangun laboratorium sementara di markas pengungsi, lengkap dengan mendatangkan para ahli ke sana. Ia juga meminta Choi Sung-won, diperankan oleh Sung Hyun, untuk menghubungi orang tua Jae Jun dan memberitahukan hal tersebut. Seonmu kemudian menemui Eun Hee. Eun Hee meminta agar Seonmu mengirimkan helikopter ke SMA Hyosan. Walau terlihat seolah tidak peduli, Seonmu lantas memerintahkan Sung-won untuk menghubungi Black Hawk dan meminta mereka untuk mengecek SMA Hyosan. Seonmu sendiri sebenarnya khawatir dengan nasib keluarganya yang berada di dekat sekolah tersebut. Dengan bersusah payah, Chongsan DKEK berhasil meninggalkan ruang musik sesuai rencana. Tujuan mereka adalah rooftop sekolah. Di luar dugaan, Chol-su rupanya sempat mengunci pintu rooftop. Mendengar Chongsan DKEK berusaha untuk membuka pintu rooftop, ia yang selama ini menjadi korban bully ragu untuk membukakan pintu. Tak lama zombie mulai berdatangan menyusul Chongsan. Begitupun Guinam. Chongsan dan Soo Hyok terkejut melihat kehadirannya. Saat hendak meninggalkan sekolah, Eun Ji teringat dengan perlakuan orang-orang yang membulinya. Ia pun memutuskan untuk membakar salah satu ruangan terlebih dahulu sebelum benar-benar meninggalkan sekolah. Belakangan usaha tersebut sia-sia karena api dipadamkan oleh detektor api yang ada di langit-langit ruangan. Kepada tentara, Chol-su mengaku ia satu-satunya murid yang selamat. Mereka percaya dan membawanya pergi dengan helikopter. Sementara itu, melihat Guinam menyerang Chongsan dan Soo Hyok, kekuatan dari dalam diri Namra bangkit. Ia menggunakannya untuk memukul mundur Guinam. Momen tersebut dimanfaatkan oleh yang lain untuk menuju rooftop. Sayangnya mereka terlambat. Helikopter sudah terlanjur menjauh. Setelah membicarakan kemungkinan Namra mengalami kondisi yang sama seperti Guinam, Chongsan dan Soo Hyok membantu yang lain membuat tanda SOS di rooftop. Jae-il kini terjebak bersama orang Iberish di atap TK. Tanpa ia sangka, Ho Chol kembali untuk menjemputnya dengan membawa bas sekolah. Keduanya lantas melompat ke atas bas tersebut. Menjelang malam, Chongsan DKEK mencoba untuk membuat api. Setelah bersusah payah, Namra tiba-tiba menghampiri mereka dan menawarkan pemantik. Semuanya bengong melihatnya. Bas yang dikendarai Ho Chol tanpa sengaja menabrak Eun Ji yang tengah bersepeda. Saat Jae-il menghampirinya dan mengajak untuk ikut dengannya, sekelompok tentara datang dan menembaki mereka. Untungnya tidak ada seorang pun yang terluka. Mi Jin kaget setelah tahu Hari ternyata tidak lolos timnas panahan. Padahal selama ini ia membenci Hari karena menganggapnya punya privileges melalui olahraga tersebut untuk bisa lanjut kuliah tanpa harus ikut ujian. Sikapnya pada Hari kini berubah 180 derajat. Alih-alih menjutekinya, ia justru minta agar Hari mau mengajarinya memanah. Chongsan DKK duduk mengelilingi api unggun. Dengan dipimpin oleh Daesu mereka bernyanyi bersama menghabiskan malam. Sesi bernyanyi itu kemudian berlanjut dengan sesi ngobrol dan curhat. Sementara itu, mendengar salah satu zombie yang tertimpa piano membuat keributan, Nayeon keluar dari gudang untuk menghentikannya. Ia sempat mengambil handicam sebelum terpaksa masuk kembali ke gudang karena beberapa zombie datang. Melihat rekaman teman-temannya di sana membuat Nayeon memutuskan untuk membawakan makanan dan minuman bagi mereka. Pikirannya kembali bimbang ketika mendengar Chongsan menyinggung soal Gyeongsu. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Sun Hua ternyata digigit oleh Gyeongsu. Tahu dirinya sudah terinfeksi, Sun Hua sengaja mengurung Nayeon di sebuah ruangan agar ia selamat. Ia juga berpesan agar nantinya Nayeon bergabung kembali dengan teman-temannya dan meminta maaf pada mereka. Tak lama setelahnya Sun Hua pun berubah menjadi zombie. Teringat pesan Sun Hua, Nayeon menguatkan tekadnya untuk lanjut memberikan bahan makanan dan minuman bagi teman-temannya. Belum sempat ia keluar dari ruang musik, Guinam tiba-tiba masuk. Tanpa banyak basa-basi, Guinam lantas menggigit leher Nayeon. Di hadapan teman-temannya, Chongsan memberitahu Onjo bahwa ia menyukainya. Bahkan sejak saat mereka masih kecil, alih-alih senang, Onjo justru pergi meninggalkannya. Soo Hyok memberi tanda agar Chongsan menghampiri Onjo. Di luar dugaan, Onjo rupanya kecewa karena kini satu-satunya sahabat yang tersisa, Chongsan, sudah menghilang. Ketika ditanya apakah Onjo punya perasaan terhadapnya, Onjo tidak mau menjawabnya. Sepeninggal Chongsan, Onjo terduduk dan menangis. Tak lama, dari tembok di belakangnya, Guinam muncul sembari tersenyum. Melihatnya, Chongsan langsung berlari ke arah Guinam. Guinam menghadangnya dan lalu berusaha untuk melukai mata kiri Chongsan untuk membalaskan dendamnya.
Su Hyok datang membantu sebelum Gui Nam sempat melukai mata Chong San. Kendati demikian, tak butuh waktu lama bagi Gui Nam untuk melumpuhkannya, alih-alih mencari cara untuk mengalahkannya, Chong San justru semakin memancing amarah Gui Nam, yang lain coba untuk menyerang Gui Nam, hasilnya sama saja, hingga kemudian Namra dengan kekuatannya mulai turun tangan, tidak hanya melukai kaki kanan Gui Nam, Namra juga berhasil melemparkannya keluar dari rooftop, namun seperti yang sudah-sudah, Gui Nam masih tetap hidup dan bangkit lagi. Petugas medis militer melaporkan pada Seonmu bahwa mereka tidak bisa mendeteksi asal-muasal virus zombie. Pasalnya, virus tersebut terus-menerus bermutasi. Sung Hyun kemudian datang dan memberitahu bahwa mereka baru saja menyelamatkan seorang detektif, Jae-il, yang sepertinya tahu banyak mengenai virus zombie, mulai dari namanya, virus Jonas, hingga sumbernya, SMA Hyosan. Mendengarnya, Seonmu lantas memerintahkan Sung Hyun untuk menggali lebih dalam sekaligus mengirimkan tim khusus ke SMA Hyosan untuk mengambil laptop Byeong Chan. Sementara itu, di area pengungsi, Chol Su bertemu dengan Eung Ji. Eung Ji dengan riang mengabarkan bahwa ia sudah membakar sekolah. Chol Su jadi heran melihat sikap Eung Ji yang tidak lagi terpuruk. Ketika ditanya, Eung Ji mengaku sedang lapar. Ia menolak ransum yang ditawarkan Chol Su dan mengatakan lebih ingin memakan Chol Su. Jimin khawatir Namra bakal bersikap agresif seperti Gui Nam. Namra memastikan bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal itu pada Jimin dan yang lainnya. Tiba-tiba terdengar suara helikopter dari kejauhan. Chong San DKK buru-buru memberikan sinyal pada mereka dengan kayu bakar api unggun. Tak lama heli tersebut tiba di rooftop dan 4 tentara turun. Setelah suhu Chong San DKK dipastikan aman, Seonmu menginstruksikan anak buahnya untuk menyelesaikan misi mereka terlebih dahulu sebelum nantinya menyelamatkan Chong San DKK. Melihat helikopter di rooftop, Mi Jin mengajak Hari dan Min Jae menuju ke sana. Hari mengiyakan, sekaligus menyatakan bakal membawa Jon Sung turut dengan mereka. Para tentara mulai memasuki gedung sekolah dan menembaki zombie-zombie yang menyerang mereka. Dengan persenjataan yang ada, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di ruang lab science, mengambil data dari laptop Byeong Chan, dan kembali lagi ke rooftop. Karena heli tidak bisa mendarat, satu-satunya cara untuk naik adalah dengan menggunakan tali katrol. Setelah satu tentara yang membawa data laptop naik, Jimin mendapat giliran pertama untuk naik. Eung Ji menyerang dan menggigit Chol Su di tempat terbuka. Aksinya auto menimbulkan kepanikan. Untungnya beberapa tentara yang berjaga bisa mengamankannya sebelum bertindak lebih jauh lagi. Melihat Eung Ji yang penampakannya seperti manusia pada umumnya, Seonmu gercep memerintahkan pada tim yang berada di sekolah untuk tidak menyelamatkan penyintas di sana. Walau sebenarnya para tentara terpaksa mengikuti perintah Seonmu. Jimin yang sudah hampir tiba di heli diturunkan kembali. Dan mereka pun pergi meninggalkan Chong San DKK. Chong San frustrasi dan menghancurkan tulisan SOS yang mereka buat. Sementara itu, Hari DKK membatalkan niat mereka untuk menuju rooftop setelah melihat helikopter pergi meninggalkan sekolah. Aksi Soju dan Usin rupanya sudah diketahui oleh pihak militer. Saat diinterogasi, tanpa diduga Eung Hee justru mengaku bahwa ia berada di pihak mereka. Dalam perjalanan menuju SMA Hyosan, Soju bertemu dengan pasangan suami istri, diperankan oleh Myung Jae-hwan dan Hwan Sun-jung, yang mengalami kecelakaan mobil. Tidak ingin membuang waktu, Soju memberikan senjata dan amunisinya pada si suami agar ia bisa bertahan hingga bantuan datang. Tak disangka, si suami justru menodongkannya ke arah Soju, memaksanya untuk membantu istrinya. Untungnya si suami ternyata tidak tega menembaknya dan membiarkan Soju pergi. Ulah nekat Eung Ji membuatnya jadi bahan eksperimen seperti halnya Jae-jun. Kasusnya membuat pihak militer meyakini ada banyak orang yang sebenarnya terinfeksi namun tidak menunjukkan gejala. Mau tidak mau Seonmu lantas memerintahkan anak buahnya untuk memisahkan penyintas yang berasal dari kota Hyosan dan mengasumsikan para penyintas tersebut sudah terinfeksi. Walau Eung Hee sudah menanggung beban kesalahan, Usin tidak terima dan merasa dimanfaatkan. Eung Hee tidak membantah, semua itu ia lakukan sebagai strategi untuk mendulang pendukung di masa pemilihan berikutnya. Tak lama beberapa tentara datang untuk membawa mereka ke ruang karantina khusus. Hal serupa dialami oleh Jae-il, Ho Chol, dan Sebin. Hujan deras turun, Su Hyok memberi penutup telinga pada Namra agar suara petir tidak menyiksanya. Walau sempat girang karena akhirnya bisa minum,
Chongsan DKEK kemudian menangis meratapi nasib mereka. Chongsan mendadak mendapat ide memanfaatkan suara petir tersebut untuk bergerak. Tujuan pertama adalah ruang auditorium. Sebagian ragu dengan rencana tersebut. Untuk meyakinkan yang lain, Chongsan berjanji akan berteriak dan menjadi umpan apabila aksi mereka terpergok zombie. Sebelum berangkat, Namra memberitahu bahwa entah kenapa saat itu ia merasa lemah. Untuk memastikan mereka semua selamat tanpa ada yang tertinggal, Chongsan pun menginstruksikan agar mereka berjalan berpasangan. Semuanya setuju. Perlahan mereka meninggalkan rooftop dan masuk kembali ke dalam bangunan sekolah. Chongsan dan Onjo memimpin di depan, sementara Daesu yang tidak memiliki pasangan berada di belakang. Di tempat lain, Mijin DKEK menyadari hal yang sama. Mereka pun mulai bergerak menuju ke arah auditorium. Dalam perjalanan, Chongsan bertemu dengan ibunya yang sudah menjadi zombie.